Gawat, makin panas. Musnahkan mimpi 3 periode. Siasat Jokowi terbongkar. Investigasi majalah Tempo. Ada manuver istana untuk 3 periode Jokowi. Rakyat tak bisa ditipu lagi. Minim prestasi. Jokowi cari panggung lewat pungli. Ahok lewat kartu kredit. Di lain sisi, buzzernya Jokowi. Ketakutan ditantang seperti ayam sayur. Oleh karenanya, Mbak Yum ramal sosok presiden setelah Jokowi disebut akan beri Indonesia kemakmuran. Eko Kuntadi menyebar narasi bahwa film kartun Nusa mengkampanyekan simbol radikalisme dan Taliban. Sontak saja, hal itu langsung membuat produser Nusa, Angga Sasongko, meradang. Adapun Eko melihat simbol radikalisme pada Nusa dan Rara hanya sebatas pada busananya saja. Eko memang mengunggah gambar potret Nusa Rara yang mengenakan gamis dan berhijab. Apakah ini foto anak Indonesia? Bukan. Pakaian lelaki sangat khas Taliban, anak Afghanistan. Tapi film Nusa Rara mau dipromosikan ke seluruh dunia agar dunia mengira Indonesia adalah cabang khilafah atau bagian dari kekuasaan Taliban. Promosi yang rusak. Sontak saja hal itu dibalas oleh Angga. Ah, bacot. Bukti nggak ada. Diajak nonton, nggak berani datang. Tapi ya sudah, saya tidak mau menghambat penghasilan Anda dengan menggoreng-goreng isu identitas dan polarisasi. Monggo, dilanjut sampai kapalan. Tweet Angga menanggapi cuitan Eko. Tak sampai di situ, Angga kemudian melanjutkan, saya sabar kok, nggak overestimate. Orang macam Eko, lah, wong film terakhir saya yang nonton di bioskop 2,3 juta orang. Bayar loh itu. Yang nge-retweet Eko, paling mentok ribuan, setengahnya robot. Tweetnya kemarin. Tak lama, Angga pun menyebut Eko adalah ayam sayur. Ah lo, ayam sayur. Diajak nonton dan diskusi langsung sama gue, nggak nongol hidung lo Eko. Mengkonfirmasi untuk tidak datang. Ayam sayur kayak lo cuma berani sembunyi di balik jempol. Nggak cukup punya nyali dan intelektualitas buat berdebat, tulisnya. Menurut Angga, ia pernah mengundang Eko untuk menonton film kartun Nusa. Tapi Eko menolak dengan alasan film ini kerja bareng dengan pendakwah Felix Xiao. Saya orang yang terbuka dan respek dengan sikap berseberangan, saling tidak sepakat dan berbeda pendapat. Itu indahnya demokrasi, tweetnya. Di cuitan pengguna Twitter lainnya, Angga menjelaskan tak perlu dengan kekerasan untuk meladeni celotehan Eko. Tidak perlu kekerasan, film itu ide. Kalau tidak sependapat karena belum nonton, ya diajak nonton. Habis nonton, idenya mau dikomentari, dikritik, ya monggo, balasnya. Tapi kalau ruangnya ogah, dimanfaatkan lalu beraninya bersembunyi di balik jempol, ya ayam sayur namanya itu. Angga Sasongko selanjutnya menegaskan, film animasi panjang pertama V-Cinema dan Little Giants itu mendapatkan apresiasi dari dunia perfilman internasional. Puji Tuhan, sudah mulai diapresiasi, dipilih kurator untuk World Premiere di Bucheon International Film Festival bulan depan. Salah satu festival terbaik di Asia. Terima kasih, tulisnya sambil menunjukkan poster film Nusa dipromosikan di festival film itu. Di lain sisi, Jokowi tak berkutik. Investigasi majalah Tempo. Ada manuver istana untuk 3 periode Jokowi. Majalah Tempo, edisi 19 Juni 2021, menurunkan laporan manuver istana untuk jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Masalah Tempo memberikan judul, Malu Kucing, Ronde Ketiga. Di dalam laporan majalah Tempo, politikus Gerindra Arief Puyono mengaku pernah diajak berdiskusi beberapa kali
oleh pejabat istana. Ia mengaku didorong oleh pejabat tersebut menyuarakan gagasan 3 periode Jokowi. Saya berdiskusi dengan orang di lingkaran Jokowi, katanya. Setelah pertemuan itu, sejak Maret 2021, Arief mulai menyuarakan Jokowi 3 periode. Menurut dia, banyak orang dekat Jokowi yang memujinya atas pernyataannya itu. Tapi, dalam penelusuran majalah Tempo, beberapa petinggi partai pendukung pemerintah dan lembaga survei mengakui manuver istana. Menolak namanya disebut karena wacana ini terkait dengan dapur istana. Mereka takut. Mereka membeberkan sejumlah menteri dan pejabat mantan yang dekat Jokowi ikut merancang skenario kepemimpinan 3 periode. Para politikus itu mengaku telah mendekati dan didekati oleh orang-orang dekat Jokowi tersebut atau utusannya. Mereka bercerita, ada 2 skenario yang digulirkan. Pertama, membuka peluang ketiga selama 5 tahun melalui pemilihan umum. Skenario kedua, memperpanjang masa jabatan presiden maksimal 3 tahun. Perpanjangan itu juga disertai dengan penambahan masa jabatan anggota DPR dan DPD. Mungkin masa jabatan kepala daerah mungkin tidak akan terpengaruh. Jika skenario berjalan, pada 2024 hanya akan ada pemilihan kepala daerah. Masih dalam laporan Tempo, para politisi memperkirakan bukan perkara sulit membuka pintu amandemen. Iming-iming masa jabatan sangat mungkin membuat anggota DPR dan DPD mendukung amandemen agar bisa lebih lama di Senayan tanpa mengeluarkan duit miliaran rupiah. Wakil Ketua MPR Sarifuddin Hasan mengaku mendengar kabar masa jabatan presiden dan para legislator. Saya dengar itu, tapi masih informal. Perpanjangan bukan 5 tahun, tapi 2 atau beberapa tahun, kata politikus Demokrat itu kepada Tempo. Oleh karena itu, rakyat tak akan membiarkan 3 periode. Karena minim prestasi, Jokowi cari panggung lewat pungli, Ahok lewat kartu kredit. Saat negara terbebani hutang hingga 6.500 triliun rupiah, rakyat marah karena sembako mau dipajaki. Sama anak bangsa bertengkar gara-gara TWK KPK. Korupsi kian merajalela dan setumpuk persoalan lainnya. Tiba-tiba, Presiden dengan sigap mengumumkan langkah yang mencengangkan. Ya, Presiden menelpon Kapolri untuk memberikan perintah langsung. Tapi sayangnya, hanya untuk memburu pungli di pelabuhan. Kapolri pun sibuk menjalankan perintah dengan gegap gempita. Langsung lakukan aksi tangkap-tangkapan. Hanya tidak pakai dor-doran, seperti dalam penangkapan terduga teroris. Rakyat kira Presiden perintahkan tangkap Harun Masiku, perintahkan bersihkan korupsi, tangkap semua yang libat dalam korupsi Asabri, Jiwasraya dan lain-lain. Nggak taunya cuma ngurusi pungli. Begitu juga Ahok, BTP. Saat Pertamina sebagaimana BUMN lainnya mengalami banyak masalah, tak terlihat peran Ahok. Tiba-tiba Ahok turun, bak pahlawan bertopeng, mencari panggung dengan jurus kartu-kartuan. Ahok ingin memperkenalkan dirinya yang bersih dan menuding semua yang ada di BUMN brengsek semua. Terakhir, menantang siapapun yang menolak adanya fasilitas kartu kredit bagi komisaris Pertamina BUMN. Saya tidak menganggap itu bukan masalah. Tapi, kalau kelasnya Presiden ngurusi pungli, komisaris Pertamina ributnya cuma urusan kartu kredit. Terus, bangsa ini mau jadi apa? Dangkal sekali kemampuan problem solving para pejabat di negeri ini. Ini tidak beda dengan kelakuan Risma pada awal datang ke Jakarta yang ngurusi gelandangan. Hanya bermain citra. Capek melihat kelakuan para pejabat di negeri ini. Tingkahnya seperti anak kecil yang caper. Bukan sebagai penguasa yang melayani rakyatnya. Kerjanya sibuk cari citra. Lupa bahkan mengabaikan tugas utama.
Ahok di Pertamina. Apa mahakarya yang dihasilkan? Layanan antar BBM saat pandemi bagaimana? Atau BBM tidak turun saat harga minyak dunia tertekan akibat pandemi? Apa juga prestasi Jokowi? Menambah saldo hutang negara? Melakukan pembubaran ormas Islam? Mengkriminalisasi tokoh dan ulama? Tidak jelas kapasitas dan peran mereka bagi perbaikan negeri ini. Yang ada, makin hari negeri ini kondisinya makin memprihatinkan. Sekarang saya mau tanya, apakah perdebatan tentang kartu kredit komisaris akan memajukan Pertamina dan BUMN pada umumnya? Apakah setelah semua preman pungli ditangkap, ekonomi langsung meroket? Tidak jelas. Pekerjaan yang dilakukan dengan amanah yang dipertanggungkan, semua sebenarnya tidak cakap, tapi mau menyulap diri, seolah-olah sudah menjadi orang hebat di negeri ini. Bagaimana menurut pendapat Anda?